Shalom keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam Renungan Samas pada saat ini, Kamis 7 Juli 2022. Kita akan mempersiapkan hati, kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk kesempatan anugerah yang Engkau berikan, untuk kami merenungkan firman-Mu di dalam kami menjalani hari-hari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema yang akan kita renungkan bersama, iman mewujud dalam perbuatan. Firman Tuhan terambil di dalam surat Yakobus, pasal yang kedua ayat 14 sampai ayat yang ke-26. Namun yang mendasari perenungan kita ayat yang ke-26 demikian. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan, secara umum orang memahami bahwa di dalam kehidupan kerohanian kita itu ada pembedaan, ada pemisahan antara iman dan perbuatan. Secara umum orang menganggap bahwa iman itu terkait hal-hal yang rohani, sementara perbuatan itu difahami yang terkait dengan hal-hal duniawi. Sehingga di sini secara umum orang memahami ada dualisme, yaitu antara yang rohani dengan yang duniawi, dan itu harus terpisah. Namun kalau kita memperhatikan di dalam surat Yakobus ini, justru Rasul Yakobus menasihatkan kepada jemaat pada saat itu yang secara umum juga mengalami pemahaman dualisme. Sehingga Yakobus itu menasihatkan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dengan kata lain, kalau seseorang memiliki iman kepada Tuhan, lalu dia tidak melakukan sesuatu bagi orang lain, maka iman itu pada hakikatnya tidak ada gunanya. Jadi dengan kata lain, iman itu harus mewujud di dalam sebuah perbuatan. Maka itu Yakobus berkepentingan untuk menasihatkan hal ini. Sehingga supaya kehidupan jemaat pada saat itu mereka bisa mewujud nyatakan iman kepada Tuhan melalui perbuatan-perbuatan di mana orang-orang di sekitar orang yang beriman itu merasakan kasih Tuhan melalui perbuatan mereka. Saya mengumpamakan seperti rel kereta api antara iman dan perbuatan. Itu berjalan seiring
supaya kereta api bisa lewat dan sampai di tujuan. Yaitu ada yang sebelah kanan dan sebelah kiri, dua-duanya penting. Dan inilah yang perlu kita fahami. Ketika kita memiliki iman kepada Kristus, biarlah iman itu mewujud di dalam perbuatan. Sehingga perbuatan kita ini menjadi ekspresi, menjadi wujud nyata dari iman kita. Dan melalui perbuatan itu iman kita juga semakin mengalami satu kedewasaan iman. Maka itu jemaat pada saat itu menerima surat daripada Yakobus yang berisi supaya hidup jemaat itu satu dengan yang lain, itu saling memperhatikan, saling mengasihi di dalam sebuah perbuatan yang nyata. Maka itu di dalam ayat yang ke-15 di sana dikatakan, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu yang berkata, ini mereka memiliki iman, merasa memiliki iman, mereka hanya ngomong, selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang. Hanya omong saja, tidak ada satu perbuatan yang nyata. Maka itu Yakobus menasihatkan, iman harus ada di dalam perbuatan. Dan perbuatan itu menjadi cermin daripada kedewasaan iman seseorang. Keluarga damai, pada kesempatan ini, firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita. Mungkin kita juga menganggap bahwa iman itu terkait dengan hal rohani. Tetapi sejatinya iman itu harus mewujud di dalam sebuah perbuatan. Maka itu di dalam ayat yang ke-26 kembali Yakobus menegaskan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jangan sampai kita memiliki iman, tetapi iman itu tidak bermanfaat, iman itu tidak mewujud di dalam perbuatan, maka sia-sialah iman kita. Maka itu supaya iman kita ini mewujud dalam perbuatan, lakukan apa yang kita imani di dalam Kristus, itu terwujud, nampak, dirasakan dan dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk kita mewujud nyatakan iman dalam perbuatan. Sekecil apapun itu, biarlah iman boleh nampak di dalam perbuatan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah kami, supaya kami dapat mewujud nyatakan iman kami kepada Engkau melalui perbuatan-perbuatan kami, yang bisa dirasakan dan dialami oleh orang-orang di sekitar kami. Tolonglah kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.